Shalom, bertemu lagi dengan saya di video channel Perjalanan Hidup. Saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sama-sama tahu ada dua tokoh penting di dalam Alkitab yang merupakan tokoh yang berpengaruh untuk agama Abrahamik di dunia ini, yaitu Yahudi, Kristen, dan Islam. Tokoh tersebut adalah Adam dan Hawa, dan juga Abraham serta istrinya Sarah. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana keputusan yang diambil oleh Adam dan Hawa serta keputusan yang diambil oleh Abraham dan Sarah. Keputusan tersebut sangat berpengaruh bagi manusia di zaman sekarang, di mana perseteruan, perselisihan, bahkan peperangan selalu terjadi di antara keturunan dari tokoh-tokoh tersebut. Untuk itu saudaraku, kita akan membahas bagaimana keputusan Adam dan Hawa dan keputusan Abraham serta Sarah berpengaruh sampai hari ini bagi kedamaian umat manusia. Yang pertama, kita akan membahas tentang keputusan Adam dan Hawa. Kita tahu bahwa Adam dan Hawa berdosa karena melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, yaitu jangan memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Adam itu adalah manusia pertama yang langsung diciptakan oleh Tuhan semesta alam, di mana Tuhan semesta alam memberikan perintah langsung kepada Adam supaya tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat yang terletak di tengah-tengah Taman Eden. Tetapi karena bujukan atau rayuan dari istrinya yang sudah digoda oleh iblis, Adam akhirnya memakan buah tersebut, sehingga pelanggaran akan firman Tuhan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu berakibat seluruh keturunannya, yaitu umat manusia, sampai saat ini mengalami kutuk dosa, di mana setiap manusia harus menanggung dosa akibat kesalahan dari Adam dan Hawa. Dalam kitab Kejadian 3 ayat 6 di sana dijelaskan bahwa Hawa merayu suaminya yaitu Adam untuk memakan buah terlarang. Dalam hal ini Adam sudah tahu apa yang dikatakan dan dilakukan oleh Hawa itu berdosa. Adam sudah tahu apa yang dikatakan atau dilakukan oleh Hawa itu salah, tetapi Adam tetap saja mau melakukannya. Inilah kesalahan Adam, inilah keputusan Adam sehingga berdampak besar bagi seluruh umat manusia sampai hari ini. Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Apa dampak besar akibat perbuatan Adam dan Hawa? Dampak besarnya adalah yang tertulis dalam kitab Roma 5 ayat 12, di mana oleh karena pelanggaran dosa Adam dan Hawa, maka semua keturunannya berdosa. Semua keturunannya sampai hari ini, yaitu umat manusia, itu mengalami kutuk akibat dosa Adam dan Hawa, sehingga semua manusia itu berdosa. Kitab Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Lalu bagaimana dengan Abraham dan Sarah? Apa keputusan mereka yang membuat dampak besar sampai hari ini? Kita tahu Abraham adalah bapa orang beriman, bapa orang yang percaya, di mana iman Abraham itu sudah teruji. Tetapi ada satu kesalahan besar yang dilakukan Abraham dan Sarah, yaitu ketika Allah memberikan janji kepada mereka bahwa mereka akan memiliki keturunan seperti bintang di langit, banyaknya seperti pasir di lautan. Tetapi seperti yang kita ketahui bahwa setelah Abraham dan Sarah semakin tua, mereka juga tidak kunjung memiliki anak.
karena Alkitab mencatat Sarah itu seorang wanita mandul. Jadi disinilah Sarah memakai pikiran manusianya. Ya, bagaimana mungkin janji Allah itu bisa tergenapi sementara dirinya sudah tua dan mandul, sehingga dia memakai pikiran manusianya untuk menyuruh suaminya Abraham tidur dengan pembantunya atau tidur dengan budaknya yang bernama Hagar. Dan sekali lagi, Abraham sama seperti Adam. Bagaimanapun Abraham sudah tahu hal itu salah di mata Allah, tetapi karena rayuan, karena bujukan, karena permintaan sang istrinya yaitu Sarah, maka Abraham pun tidur dengan Hagar. Sehingga apa? Sehingga Hagar pun melahirkan seorang keturunan yang dinamakan Ismail. Dan kita tahu sampai hari ini keturunan Ismail selalu berseteru dengan keturunan Ishak. Keturunan Ismail selalu berperang dengan keturunan Ishak. Sama halnya dengan yang dilakukan oleh Adam dan Hawa ketika Adam mendengarkan bujukan, mendengarkan rayuan dan permintaan istrinya Hawa, maka akibatnya adalah seluruh umat manusia sampai hari ini harus hidup dalam kutuk dosa, di mana manusia yang harusnya hidup tenang, hidup damai, tetapi selalu hidup dalam ketakutan, hidup dalam penderitaan, hidup dalam peperangan, hidup dalam ketidakpastian. Itulah keputusan-keputusan yang salah yang diambil oleh Adam dan Hawa dan Abraham serta Sarah yang mengakibatkan hal yang mengerikan yang terjadi sampai hari ini. Nah, setelah kita belajar bahwa Adam dan Hawa serta Abraham dan Sarah itu melakukan sebuah keputusan yang salah, di mana mereka memakai pikiran mereka, di mana mereka menggunakan akal manusianya untuk menggenapi apa yang menjadi rencana Allah, sehingga hal itu mengakibatkan penderitaan, peperangan, perselisihan, perseteruan yang tidak pernah habis-habisnya sampai akhir zaman. Ya, kita bisa melihat bahkan di Indonesia ini sendiri intoleransi terjadi di negara ini itu juga diakibatkan oleh kesalahan yang diambil oleh Adam dan Hawa serta Abraham dan Sarah. Coba kita renungkan, seandainya Abraham tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Sarah, maka tidak akan ada yang namanya perseteruan antara keturunan Ismail dan Ishak sampai detik ini. Bahkan kasus yang baru-baru ini viral di mana intoleransi terjadi di negara Indonesia itu juga diakibatkan oleh karena keputusan yang salah yang diambil oleh Abraham, di mana dia menghampiri budaknya Hagar atas permintaan istrinya Sarah. Kalau Abraham tidak menghampiri budaknya Hagar, mungkin tidak akan ada namanya keturunan Ismail sampai hari ini. Tapi itulah saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita jangan pernah menggunakan akal manusia kita. Kita jangan pernah menggunakan pikiran manusia kita untuk menggenapi rencana Allah. Allah sudah berfirman bahwa rencananya adalah rencana yang indah bagi semua umat manusia. Tetapi kadang-kadang kita terlalu terburu-buru untuk menggenapi rencana Allah tersebut. Kita bahkan selalu berusaha mendikte atau mengajari Allah bagaimana caranya Allah memberkati kita, bagaimana caranya Allah menyertai kita. Inilah kesalahan manusia, dan kesalahan ini terus diulang sampai akhir zaman, ya. Sama seperti Adam dan Hawa, mereka melakukan kesalahan di mana mereka mendikte Allah dengan mendengarkan rayuan dan godaan iblis. Demikian juga Abraham yang dikenal sebagai bapak orang beriman, bapak orang percaya, mendikte Allah, di mana Allah sudah menjanjikan kepada dia keturunan yang sebanyak pasir di laut. Tapi mereka mendikte Allah, mengajari Allah bagaimana cara mereka bisa memperoleh keturunan. Disinilah sering sekali manusia selalu salah mengartikan apa rencana-rencana Allah dalam kehidupannya. Jadi saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah kita akan mengulang kesalahan yang sama? Bagaimana kita harus mengajari Allah bertindak? Bagaimana kita harus mengajari Allah untuk memberkati kita? Inilah kesalahan-kesalahan yang selalu diulang oleh manusia dan akan berakibat fatal di masa yang akan datang. Bukan hanya untuk dirinya, bahkan anak cucunya dan keturunan-keturunannya akan mengalami masalah dan penderitaan akibat dari keputusan-keputusan kita yang salah dengan mengajari Allah bagaimana caranya Allah harus memberkati
dan menyertai kita. Sama seperti kasus intoleransi yang baru-baru saja terjadi di Cidahu dan di Padang Sarai. Ini juga semua akibat keputusan-keputusan yang salah dilakukan oleh Abraham dan Sarah pada saat itu. Tetapi juga kita sebagai generasi penerus, kita juga meneruskan kesalahan-kesalahan mereka. Bagaimana kita meneruskan kesalahan mereka? Mari kita bahas. Yang pertama, banyak manusia diam saja ketika dia melihat orang lain melakukan kesalahan. Ya, seperti Adam, dia diam saja walaupun Hawa telah melakukan kesalahan dengan memakan buah terlarang. Bahkan dia juga ikut memakan buah terlarang. Sama seperti yang terjadi di belakangan hari ini, di zaman sekarang ini, di mana banyak manusia yang punya wewenang, yang punya jabatan, yang punya kemampuan untuk mencegah intoleransi di negara ini, tapi mereka tetap diam saja. Mereka tahu intoleransi itu salah, mereka tahu intoleransi itu tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran, tetapi mereka diam saja. Inilah yang dilakukan Adam. Jadi, apakah kita cuma diam saja ketika ada kesalahan, ketika ada ketidakbenaran dilakukan di negara ini? Apalagi ketika ada ibadah-ibadah yang dibubarkan, pembangunan gereja selalu dihalang-halangi. Pembangunan gereja selalu harus dipersulit. Apakah kita harus diam saja? Terutama saudara-saudara yang punya kuasa, yang punya wewenang untuk mencegah hal-hal tersebut terjadi. Inilah yang sama dilakukan oleh Adam dan Hawa, di mana Adam selalu diam saja ketika Hawa sudah melakukan kesalahan. Seandainya Adam mencegah Hawa untuk tidak memakan buah terlarang, bahkan dia juga tidak memakan buah terlarang, pasti kita sampai saat ini tidak akan mengalami penderitaan, yaitu hidup susah, mencari makan harus susah, bahkan wanita harus menderita untuk melahirkan anaknya. Ini semua akibat kesalahan Adam yang tahu bahwa istrinya berdosa, istrinya bersalah, tapi dia diam saja. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama. Ketika kita melihat ketidakbenaran, ketika kita melihat kecurangan, ketika kita melihat kesalahan, maka kita harus berani untuk menyatakan kebenaran. Kita harus berani untuk mencegah kesalahan itu terulang kembali. Ya, sama seperti kasus intoleransi di negara ini, kita harus berani menyatakan kebenaran supaya kasus-kasus tersebut tidak lagi terulang. Yang kedua, iman yang tergesa-gesa akan mengakibatkan luka sejarah yang sangat dalam. Ya, seperti yang dilakukan oleh Abraham dan Sarah. Abraham dan Sarah mendengarkan janji Tuhan. Abraham dan Sarah mengimani bahwa Tuhan akan memberikan keturunan sebanyak pasir di laut, sebanyak bintang-bintang di langit. Tetapi ketergesa-gesaan, keburu-buruan ingin menggenapi rencana Allah membuat luka sejarah yang luar biasa, dan dampaknya sampai hari ini di mana keturunannya saling bertarung, saling berperang, saling berselisih. Inilah akibat iman yang tergesa-gesa yang selalu diburu untuk digenapi tanpa menunggu waktunya Tuhan. Karena kita tahu waktunya Tuhan adalah waktu yang terbaik, tetapi manusia selalu menggunakan akalnya untuk mencapai rencana Tuhan. Bukannya menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mengatur kehidupannya, bagaimana Tuhan mengatur langkah hidupnya supaya baik adanya, supaya yang terjadi adalah berkat Tuhan yang terbaik dalam kehidupannya. Jadi ini pun kita harus pelajari, ini pun jangan kita ulangi kesalahan Abraham dan Sarah ini, supaya kita tidak memberikan luka sejarah untuk keturunan-keturunan kita, supaya keturunan-keturunan kita juga tidak mengalami perseteruan, perselisihan, pertarungan, penderitaan yang tidak ada akhirnya sampai akhir zaman. Jadi apa yang harus kita lakukan, saudara, untuk tidak mengulangi kesalahan Adam dan Hawa dan kesalahan Abraham serta Sarah? Yang harus kita lakukan, yang pertama adalah kita harus mengetahui bahwa Allah tidak pernah mengajarkan intoleransi. Biarlah masa lalu itu terjadi, tapi kita yang hidup di masa kini harus memperbaiki kesalahan leluhur-leluhur kita. Kita harus memperbaiki kesalahan nenek moyang kita, bukan malah semakin memperburuk. Ingat, Tuhan tidak pernah mengajarkan intoleransi. Perbedaan itu adalah keindahan yang diciptakan Tuhan. Seperti pelangi. Pelangi itu indah karena dia berbeda warna. Kalau dia hanya satu warna, pelangi itu tidak akan pernah indah, saudara.
Jadi untuk kasus intoleransi kita harus benar-benar tolak, kita harus benar-benar tegas untuk menolak intoleransi dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk agama, bentuk suku, budaya, apapun namanya. Intoleransi itu kita harus tolak dengan tegas, karena itu bukanlah perintah Allah. Justru Allah mengajarkan supaya kita saling mengasihi, saling membantu, saling menerima walaupun kita berbeda. Yang kedua, iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Iman tanpa kasih adalah kehampaan. Jadi iman kita harus kita perjuangkan. Kita harus berani tegas untuk membantu sesama kita yang kesusahan. Kita harus berani tegas untuk membantu sesama kita yang sedang mengalami aniaya. Apapun bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan talenta kita yang diberikan oleh Tuhan. Jangan diam saja. Apalagi kalau saudara-saudari punya kuasa, punya wewenang untuk menolong sesama manusia yang teraniaya, untuk menolong sesama manusia yang mengalami aniaya akibat intoleransi, maka gunakan talenta saudara, gunakan kemampuan saudara untuk menyatakan kasih. Jangan mengaku beriman, tapi ketika melihat sesama saudara itu teraniaya, saudara hanya diam saja. Itu bukan beriman. Lakukan langkah konkret. Lakukan apa yang bisa saudara lakukan, sisanya biar Tuhan yang berkarya. Bukan berarti kita hanya diam saja ketika melihat ketidakadilan di negara ini. Bukan berarti kita hanya diam saja ketika melihat saudara-saudari kita dianiaya, dipersulit, dipersekusi di negara ini. Itu bukanlah iman saudara. Itu hanyalah kehampaan. Itu hanyalah kebodohan. Tetapi iman harus disertai dengan perbuatan untuk membela yang benar, untuk menyatakan yang benar dalam menolong sesama yang sedang dianiaya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda menjadi Adam dan Hawa, atau Anda menjadi Abraham dan Sarah, apakah saudara akan melakukan hal yang sama? Apakah saudara akan melakukan kesalahan yang sama? Sampaikan jawaban Anda, pendapat Anda di kolom komentar. Demikian video ini, kiranya video ini bisa memberkati kita dan bagikan kepada semua orang supaya kita disadarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Amin.